Bismillahirrahmanirrahim. Sifat ke-8 yang semestinya dimiliki oleh seorang muallim, oleh seorang guru, yakni mizahul muallim ma'a talamidhihi. Mizah itu artinya bercanda, candaan, gurauan. Kalau bahasa agak kerennya ice breaking, untuk memecah kejumudan di dalam pembelajaran. Dan di dalam Islam, bercanda ini juga diperbolehkan dalam batasan tertentu. Nah, walau bagaimanapun seorang guru di dalam menyampaikan ilmu itu bagus, metodenya bagus, keilmuannya bagus, sebagus-bagusnya guru, itu akalnya si murid itu punya batasan dalam mendapatkan ilmu, mencernanya. Apalagi kalau sistemnya sistem seperti di sekolah-sekolah. Siswa itu menghadapi banyak sekali pelajaran, gurunya mudah saja dia ganti-ganti kan. Jam pertama sampai ke-4 guru A pelajaran ini. Jam ke-5 sampai ke-7 guru B. Kalau tidak dirasakan bahwasanya siswa ini sudah lelah dia belajar dari jam pertama, kita mudah saja masuk jam ke-5. Atau bahkan mungkin setelah zuhur. Kalau kita mengharapkan siswa itu full pikiran dan indranya itu fokus ke guru, ya akan sulit. Karena apa? Siswa itu kemampuannya mungkin sudah ada yang sudah nggak bisa lagi menerima pelajaran. Oleh sebab itu, seorang muallim itu bisa memasukkan sejenak ya di antara pelajaran itu, namanya tadi mizah, candaan, guyonan. Karena orang ketika dia tersenyum atau tertawa itu beban kadang hilang, menghilangkan beban-beban yang sudah ada tadi. Dan ini di dalam Islam diperbolehkan. Ya, banyak nanti di dalam kitab ini disebutkan berbagai riwayat tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bercanda. Kata Imam An-Nawawi, "I'lam annal mizahal manhi anhu huwa alladzi fihi ifrad." Ketahuilah bahwasanya bercanda yang dilarang itu adalah bercanda yang di dalamnya itu ada ifrad, kebablasan, keterlaluan. Kemudian dawam, jadi isinya candaan terus, terlalu lama atau terlalu yang fokus jadi candaannya. Sehingga siswa jadi yang diingat dari pelajaran itu adalah bercandanya, bukan ilmunya. Maka kalau begitu, ya, candaan itu bisa memunculkan tawa dan mengeraskan hati. Kemudian menyibukkan diri dari mengingat kepada Allah. Kemudian memalingkan orang dari berpikir untuk tugas-tugas keagamaan. Jadi candaan itu harus proporsional ya, tepat. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Ketika banyak tadi efeknya bikin orang tertawa. Tertawa itu bikin keras hati, kebanyakan tertawa. Nggak bisa lagi, susah dia nangis. Nangis karena ingat kepada Allah. Kemudian bikin hati lalai dari Allah dan melupakan tugas-tugas agama. Nah, kalau candaan itu selamat dari perkara-perkara ini, yakni tidak berlebihan, tidak menyinggung orang, tidak berdusta, tidak melalaikan dari tugas-tugas keagamaan dan sebagainya, maka itu mubah. Alladzi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu 'ala nadrah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan candaan itu 'ala nadrah, tapi jarang. Jarang. Untuk apa? Limaslahati tatyibi nafsil mukhatab wa mu'anasatih. Untuk kemaslahatan membersihkan diri orang yang diajak bicara.
mempererat hubungan. Mu'anasah itu beramah tamah. Karena orang kadang bisa menjadi dekat itu dengan candaan yang cocok. Kalau tidak cocok jadi malah berkelahi. Kemudian kata beliau, kata Imam An-Nawawi, wa huwa sunnatun mustahabbah. Jadi bercanda seperti Nabi itu merupakan sunnah yang disenangi. Jadi guru ini juga hendaknya berpikir juga, ini candaannya apa ini? Ini juga perkataan Imam Al-Ghazali di dalam Ihya yang dikutip oleh musannif kitab Al-Asalibun Nabawiyah fi Ta'lim. Hendaklah tidak bercanda kecuali catatannya materi candaannya itu betul, tidak berdusta. Yang kedua, wala yu'dhi qalban, tidak menyakiti hati. Ada ini kadang candaan membahayakan orang atau menyakiti hati. Orang lagi mau duduk, kursinya ditarik. Nah, itu membahayakan keselamatan orang. Bisa dendam nanti. Atau menggunakan ucapan-ucapan yang itu penghinaan. Kalau bahasa sekarang merosting. Itu nggak baik itu candaan tapi itu yu'dhi qalban. Wala yufritu fih. Yang ketiga tidak berlebihan. Pelajarannya 2 kali 40 menit. Candaannya 50 menit. Itu menghabiskan waktu. Nah, fa in kunta ayyuhas sami taktasiru alaihi ahyanan. Kalau engkau wahai pendengar, kata Imam Al-Ghazali, itu membatasi candaan itu seperti ini tadi. Sebagaimana Rasulullah, ahyanan, ya kadang-kadang, wa'alan nudur dan jarang, fala haraja alaik. Maka tidak mengapa itu engkau lakukan. Dan di kitab ini justru dianjurkan ketika melihat siswa itu sudah boring. Ini saya cuma menyampaikan, saya sendiri juga bukan termasuk orang yang gemar bercanda. Bahkan kadang kita melihat orang bercanda ketika kita serius ini agak gimana rasanya gitu. Tapi ini saya sampaikan sebagai amanah ilmiah, bahwasanya itu baik ketika memang memenuhi syarat ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ini dalil bahwasanya candaan Rasulullah itu betul. Tidak keliru, tidak berdusta. Beliau katakan, inilah aqulu illa haqqan. Aku ini tidak mengatakan kecuali hak, kecuali benar. Maka sahabat Rasulullah itu sebagiannya mengatakan, fa innaka tuda'ibuna ya Rasulullah. Engkau itu mencandai kami, bergurau dengan kami, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah katakan sekali lagi, inni la aqulu illa haqqa. Aku ini sungguh tidak berkata-kata kecuali sebuah kebenaran. Ini Rasulullah. Dalam bercanda pun harus betul. Apa contohnya? Banyak di situ di kitab tersebut. Ini saya contohkan satu hal, yakni kejadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang penduduk pedalaman yang namanya Zahir. Ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Dan Zahir ini datang menemui Rasulullah memberikan hadiah. Sehingga Rasulullah terima hadiah itu. Rasul itu mencintai Zahir ini. Dan Zahir ini adalah seorang lelaki yang buruk rupa. Jadi ini disampaikan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ingin menunjukkan sifat Rasul terhadap sahabat yang secara tampilan itu jelek lah bahasa kita. Cebol, tampilannya nggak bagus. Tapi Rasulullah menyukai Zahir ini. Fatahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa yabi'u mata'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari mendatangi Zahir ini saat Zahir sedang berjualan. Ya.
Kemudian fahtadanahu min khalfihi wa la yubsiruhur rajul. Rasulullah mendekap Zahir dari belakang. Sementara Zahir tidak mengerti siapa yang mendekap itu. Maka Zahir katakan, arsilni man hadha. Ya. Beritahu aku siapa ini. Maka dia menoleh dan mendapati Nabi. Maka beliau tidak melepaskan dirinya dari dekapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sudah tahu dibiarkan aja. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah mengatakan mayyashtaril abda, ya, kepada orang-orang, siapa yang mau membeli budak ini. Ya, padahal si Zahir ini bukan budak, tapi Rasul katakan budak. Al-abda ini artinya kan budak. Siapa yang mau membeli? Ini kan nggak berdusta sebetulnya, cuma dibawa ke makna yang jauh. Maksudnya bukan budak yang bisa dibeli, maksudnya itu adalah semua orang itu adalah hamba, al-abd. Maka Zahir mengatakan, ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasidan. Wahai Rasulullah, kalau demikian, engkau akan mendapati aku ini kasidan, budak yang nggak laku. Nggak ada yang mau membeli aku ini. Orang tampilannya buruk rupa. Maka Rasulullah mengatakan, lakin indallahi lasta bikasidin. Akan tetapi di sisi Allah, engkau ini bukanlah nggak laku. Engkau ini bukan barang dagangan nggak laku. Atau mengatakan, lakin indallahi anta ghalin. Ya, akan tetapi di sisi Allah, engkau ini sangat mahal. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa membayangkan, ya, kadang kita kan dengan saudara-saudara kita, kalau saya sendiri menyampaikan ini sekedar menyampaikan karena tidak begitu ahli di dalam bercanda begini. Tapi para pendengar sekalian bisa praktekkan ini di dalam memberikan pelajaran maupun sebetulnya di dalam dakwah. Karena contoh ini contoh bukan di sekolahan. Catatannya ini ingat ya, ini lelaki dengan lelaki. Jangan sampai kita ini mendengar ini kemudian ke guru laki-laki mendekap siswinya. Na'udzubillah. Itu salah paham. Atau kita juga laki-laki dengan laki-laki jangan juga ya. Kalau kita tahu si lelakinya, ya, entah itu muridnya itu murid yang melambai, yang dia kecenderungannya itu sudah sesama jenis, hati-hati juga. Ini untuk orang-orang normal. Ya, dan banyak lagi riwayat di situ bisa sampean baca sendiri. Ya. Ada Rasulullah ditanya oleh seorang wanita yang tua, doakan ya Rasulullah agar aku masuk surga. Kata Rasulullah, ya, orang tua, wanita tua, ajuz, nggak akan masuk surga. Maka menangis wanita itu. Kemudian Rasulullah baru menjelaskan, ya, kalau masuk surga itu akan dikembalikan menjadi muda.